Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sangat bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah membawa kita kepada hari baru hari ini untuk kita merenungkan firman Tuhan. Dengan firman Tuhan terdapat dalam Efesus pada pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita membaca struktur dari pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 10, kita akan menemukan bahwa ayat 1 sampai 3 ini berbicara tentang bagaimana kehidupan kita pada masa lampau. Disebut bahwa kita mati dalam pelanggaran dan dosa kita. Tentu orang yang sudah mati dalam pelanggaran dan dosa-dosa tidak akan mungkin berbuat kebenaran. Namanya sudah mati, tidak dapat bisa berbuat apa-apa. Kemudian struktur selanjutnya yaitu ayat 4 sampai 6 kita menemukan di sana tentang kehidupan kita yang sekarang, yaitu setelah kita percaya. Disebut kita hidup, dihidupkan oleh Tuhan, oleh Allah kita. Diselamatkan karena kasih karunia. Dan kemudian diperjelaslah kepada kita bahwa keselamatan yang kita terima, kita boleh miliki saat ini adalah karena pemberian Allah. Dikatakan pada ayat yang ke-8 kepada kita, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saudara, bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan pula karena kemampuan kita, tetapi karena kasih karunia Allah. Lalu, kasih karunia Allah ini diberikan kepada siapa saja? Kasih karunia Allah diberikan kepada semua orang, ditawarkan kepada semua orang. Bahkan kepada dunia ditawarkan kasih karunia itu. Tetapi yang menerima atau efektivitas dari kasih karunia itu adalah siapa yang percaya kepada Tuhan, siapa yang beriman kepada Tuhan. Itulah sebabnya pada ayat 8 ini dikatakan, kamu diselamatkan karena kasih karunia kamu diselamatkan, dan dikatakan oleh iman. Saudara-saudara, jadi kita menikmati kasih karunia itu tatkala kita telah beriman kepada Tuhan. Dan dijelaskan di sini, itu adalah pemberian Allah. Saudara, bahwa keselamatan tidak akan mungkin dimiliki seseorang karena kemampuannya, karena kekudusannya, sebagaimanapun hebatnya dia berusaha. Tidak mungkin. Karena Alkitab sudah mengatakan kepada kita, semua manusia berdosa kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang berakal budi. Dan upah dosa ialah maut. Dengan demikian bahwa semua manusia menuju kepada maut. Tetapi karena kasih karunia kita diselamatkan dan kita menikmatinya ketika kita telah beriman kepada Tuhan. Oleh karena itu dikatakan jangan ada yang memegahkan diri. Lalu saudara yang terkasih nama Tuhan, ada orang yang pernah mengatakan demikian. Kalau seorang diselamatkan karena beriman kepada Tuhan, kalau seorang diselamatkan bukan karena usahanya, itu akan membuat orang menjadi hidup sesuka-sukanya. Karena toh juga dia diselamatkan bukan karena dia melakukan hidupnya yang kudus, bukan karena melakukan kebaikan,
Itu adalah suatu pernyataan yang sangat-sangat keliru. Benar bahwa kita sepatutnya melakukan perbuatan yang baik. Kita sepatutnya melakukan kebajikan, kasih, dan kemurahan. Tetapi bukan itu yang menyelamatkan. Jadi saudara-saudara, jangan dibalik. Tetapi lihat dengan kejelasan ayat ini. Bahwa kita oleh karena kasih karunia mendapatkan keselamatan oleh iman. Dan kemudian kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itulah sebabnya dikatakan pada ayatnya yang ke-10. Dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diletakkan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi orang yang beriman tentu adalah orang yang akan berbuat baik. Tetapi bukan berarti bahwa seolah-olah perbuatan baik yang menyelamatkan. Bukan demikian maksudnya. Tetapi perhatikanlah dengan jelas struktur ayat ini. Kasih karunia, iman, keselamatan, lalu kemudian berbuat baik. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, benar bahwa kita harus berbuat baik, tetapi bukan supaya diselamatkan. Justru setelah kita diselamatkan, maka tuntutan selanjutnya adalah buah dari keselamatan itu, yaitu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Hari ini pergilah kepada aktivitasmu. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita melakukan perbuatan baik karena memang Tuhan menentukan kita untuk hal itu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.